Shalom teman-teman. Siapa tadi kehujanan pas datang? Iya maaf ya, saya tadi tuh habis cuci motor terus hujan. Gak ngerti kenapa setiap saya cuci motor hujan. Tumben mungkin ya. Gini, tema hari di Jesus Said. Tadi Cimi udah jelasin soal cara baca Alkitab dan sebagainya. Baca Alkitab itu cara paling basic buat dengar suara Tuhan. Benar nggak? Ya. Kita di hidup ini mungkin kamu belum terlalu ngalamin kali ya, karena kamu semua masih full ikut sama orang tua. Tapi nanti setelah kamu dewasa, kamu punya hidup sendiri, kamu akan bikin keputusan demi keputusan dan akan sangat penting untuk bergantung sama Tuhan. Ya, makanya ini ada Jesus Said. Nah, tadi Ciemi bilang soal menekankan soal baca firman. Baca firman tuh kita bisa tahu Tuhan mau ngomong apa. Saya mau tanya dulu sama teman-teman di sini. Orang seperti apa yang akan kamu perhatikan omongannya? Orang seperti apa yang akan kamu perhatikan omongannya? Kamu bisa aja kan buka podcast, terus orangnya ngomong apa kamu nggak ngerti. Kamu bisa aja nyetel lagu, orangnya nyanyi apa kamu nggak ngerti. Tapi kalau kamu setel lagu dari orang atau penyanyi yang kamu suka, kamu dengerin gak? Dengerin gak? Bahkan sambil ikut nyanyi, bener gak? Kalau kamu buka podcast orang yang kamu suka, kamu dengerin gak? Dengerin. Dan tahu apa yang orang itu obrolin, bener ya? Gak sekedar sambil lalu. Jadi kunci pertama supaya kita bisa dengar suara Tuhan, kamu harus menganggap Tuhan itu jadi favoritnya kamu. Paham gak? Paham ya? Kalau Tuhan jadi favoritnya kamu, setiap detail apapun yang dia buat, apa yang dia katakan, kamu pasti akan teliti baik-baik. Ya, betul ya. Di sini siapa yang tidak pernah jatuh cinta? Ada. Siapa yang nggak pernah punya gebetan? Siapa yang nggak pernah ngecengin orang? Soalnya kalau saya nanya siapa yang suka ngecengin orang, siapa yang punya gebetan, pasti nggak ada yang mau angkat tangan. Jadi saya tanya negasinya, tanya kebalikannya. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Semua pasti pernah suka sama orang, betul? Lawan jenis ya. Siapa tuh ngekek kenceng banget? Oke. Semua pasti pernah suka, ya. Kalau kamu, ini kalau zaman saya dulu ya, kalau senang sama orang nih, begitu kamu senang sama orang, kamu mulai kepo nggak? Kepo sama hidupnya, kepo sama silsilahnya, kepo dia lagi ngapain, bener nggak? Ada nggak di sini kamu senang sama orang, terus kamu nggak peduli gitu? Ya udahlah dia mau ngapain lah. Itu namanya kamu nggak senang sama orang itu, bener nggak? Bener ya? Pertama kali yang kamu lakukan kalau kamu senang sama orang atau kamu tiba-tiba denger lagunya enak, terus kamu tahu siapa yang nyanyi. Pertama kali yang kamu lakukan apa? Lihat profilnya di sosmed. Ya. Gampang sekarang ya. Tinggal lihat sosmed. Dulu zaman saya susah teman-teman. Dulu sosmed, buka sosmed itu kamu harus punya satu set PC atau laptop dan kamu harus terhubung sama internet. Sekarang kan kamu tinggal buka handphone, betul nggak?
asal akunnya nggak di private, kamu pasti bisa tahu sedikit banyak tentang orang itu. Betul ya? Nah, begitu juga waktu kita tiba-tiba jatuh cinta sama Tuhan. Kita mau tahu Tuhan itu mau ngapain ya? Tuhan itu lagi ngomong apa ya? Tuhan itu pengen ngomong apa ya hari ini? Tuhan ada di mana sih? Tuhan ada di mana? Tuhan ada di mana? Tuhan ada di mana? Tuhan ada di mana? Ada yang bilang di hatiku, di hidupku, di mana-mana. Ini loh tadi firmannya 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di sini. Ada ini Tuhan di sini nih. Nah, ngobrol bukan saya ya. Saya replikanya kata Cidevlin kemarin. Replika Tuhan Yesus. Ya. Nah, Tuhan itu ya ada di mana-mana. Tapi waktu Tuhan Yesus itu terangkat ke surga, yang ketinggalan cuma apa? Hah? Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, balik ke surga, terus mempersiapkan tempat buat kita. Semua percaya ya, di sini Tuhan lagi nyiapin tempat buat kita semua di surga sana. Nah, waktu Tuhan Yesus terangkat ke surga, yang ketinggalan apa? Firman. Yang ketinggalan cuma itu, teman-teman. Jadi kalau kamu mau cari tahu tentang Tuhan, yang paling gampang apa? Firman. Firman Tuhan. Itu udah paling gampang. Kamu gak perlu tahu, aduh buka Google Maps dulu, sorga gitu. Enggak. You just need to open your Bible. Kamu cuma perlu buka Alkitab. Dan itu yang Tuhan tinggal sebelum Tuhan balik ke surga. Tuhan itu kasih privilege buat kita. Teman-teman, percayalah, nyusun Alkitab ini tidak mudah. Dunia itu pernah mengalami dark age, zaman kegelapan, di mana orang tidak tahu mana yang benar. Alkitab ini pernah yang punya itu cuman gereja. Orang seperti kita tidak punya Alkitab. Sampai ada satu zaman, ada membalikan keadaan, dan tiba-tiba semua orang bisa punya Alkitab. Kita hidup di zaman yang sangat enak, teman-teman. Alkitab ready, kamu buka, mau download bahasa apa aja ada. Sampai terakhir saya kaget, ternyata ada bahasa Papua Alkitab. Saya buka, nggak ngerti. Ya, jadi kita tuh udah sangat mudah, teman-teman. Waktu Alkitab ini ditemukan di reruntuhan, ini saya juga nggak tahu ya, bukan saya yang nemuin soalnya. Tapi Alkitab itu tidak semua utuh, teman-teman, ditemukan. Kamu bayangin Alkitab itu dulu tuh buku tuh tidak seperti buku ya, kertas ya. Kamu pernah lihat film Tuhan Yesus kan? Waktu Tuhan Yesus baca firman-Nya, baca kitab, buka apa tuh? Gulungan ya, gulungan. Jadi cuman selembar gitu, teman-teman. Boro-boro disimpan di handphone. Jadi dulu tuh Alkitab benar-benar cuma selembar-selembar, dan ketika itu jatuh keruntuhan gitu ya, itu kan mungkin taruhnya dulu di lemari gitu, terus tiba-tiba lemari kejatuhan reruntuhan batu, hancur nggak kira-kira? Hancur nggak? Hancur. Dan itu semua dikumpulin sama orang-orang yang ahli, disatuin, terus disusun gimana caranya, dan ini jadi Alkitab yang kita baca setiap hari. Itu kalau nggak ada orang yang kayak gitu, setiap hari kerjanya ngumpulin gitu ya, disusunin Alkitab terus sampai jadi satu Alkitab. Hari ini mungkin kita juga masih ada di dark age. Kita masih gak ngerti apa yang Tuhan bilang. Kita gak tahu keselamatan itu apa. Banyak orang yang berkorban sampai Alkitab ini bisa sampai tangan kita, teman-teman. Ya, jadi ayo dibaca Alkitabnya. Ini juga ingetin saya sendiri, karena saya ya baca Alkitab juga gitu, grafiknya naik turun.
Tapi ya dipaksa, mau gak mau. Awal-awal saya mengalami cinta yang mula-mula, saya masih ingat banget. Dulu kayaknya belum ada Android deh, dulu masih BlackBerry kayaknya. Nah, dulu tuh saya kalau baca Alkitab ya dari Alkitabnya, Alkitab cetak ya. Nah itu saya bisa taruh handphone saya terus baca gitu. Sekarang tuh agak lebih susah sebenarnya. Kamu mulai baca Alkitab, sekarang ada threads ya baru ya, ting-tung, following. Waduh, apa nih, lihat threads lagi. Jadi lebih banyak ini ya, lebih banyak saingannya. Tapi kalau kita benar-benar cinta sama Tuhan, pasti yang pertama dibaca harusnya Alkitab ya. Nah, terus teman-teman kenapa sih harus ini ngelanjutin yang terakhir saya cerita di sini, ingat nggak? Ada saya gambar lingkaran-lingkaran roh, jiwa, tubuh. Ingat ya? Apa yang dari roh itu keluar menerobos ke jiwa, ujungnya keluar jadi tindakan di tubuh, keluar jadi ucapan. Betul ya? Yang saya cerita di sini pakai papan tulis, masih ingat ya? Ini masih ada bekas papan tulis ini? Enggak ya? Nah, jadi saya itu mencoba cari literatur tentang alam bawah sadar, teman-teman. Alam bawah sadar. Ini harusnya sih kerjaannya Angel ya, psikologi. Begitu datang kaget dia. Ada ya Jal tentang alam bawah sadar? Ada. Saya tuh cari literaturnya tuh bacanya bingung, teman-teman. Jadi apa ya? Karena penelitiannya tuh rumit ya Jal ya, lumayan rumit ya. Enggak juga, apa saking gua aja yang gak ngerti. Hah? Apa? Oh, abstrak, iya. Jadi nggak ada kayak matematika gitu, 1 tambah 1 sama dengan 2. Hasil penelitiannya tuh nggak eksak gitu. Nggak ketemu satu angka tertentu. Misalnya alam bawah sadar itu ada di bawah kesadaran 100 meter gitu, nggak ada. Nggak ketemu kayak gitunya. Nah jadi alam bawah sadar itu saya juga agak susah ngejelasinnya. Cuman saya itu waktu tiba-tiba saya itu lagi di depan laptop. Saya lagi kerja seperti biasa. Kan orang kalau kerja kadang suka nyanyi-nyanyi sendiri ya, bener gak? Kamu lagi mikir apa gitu, nyanyi lagu apa misalnya apa ya? Kalau yang dengerin worship terus kan, terus tiba-tiba lagi nyanyi, lagi kerja gitu, yang membelah laut, yang teduhkan badai, ada yang kayak gitu? Atau pas lagi kerjain sesuatu di laptop galau gitu, inget mantan tiba-tiba. Terus nyanyi mantan terindah, ada ya? Kayak gitu tuh, itu ternyata alam bawah sadar. Dan saya baru sadar waktu saya lagi kerja pakai laptop saya, tiba-tiba saya nyanyi teman-teman. The wheels on the bus go round and round, round and. Bentar, ini lagu kok bisa nongol gitu? Itu lagu siapa? Lagu Cocomelon. Yang dengerin anak saya, Emi. Saya lagi di depan komputer dan itu tuh sadarnya juga, saya tuh kayaknya setelah 2 bait deh. Setelah 2 bait gitu, jadi udah keulang, kenapa gue nyanyi ini ya? The wheels on the bus. Itu gak pakai itu ya, gak pakai suara 2 gitu. Jadi teman-teman, saya itu ngebatasin Emi, anak saya, untuk ngelihat konten YouTube itu 1 hari 1 jam. Nah, dan kita tuh seringnya ngasihnya pas dia minum susu, supaya nggak lari-lari pas minum susu. Jadi udah lu boleh nonton pas minum susu. Nah jadi kan yang paling awal, yang paling tau kan itu ya Cocomelon ya. Kamu mau tanya apa aja juga, ayo sekarang cerdas cermat lagu anak-anak bisa saya? Enggak. Nah terus ya jadi pas saya kasih dia susu ya mau gak mau kan denger ya. Dan secara gak sadar itu terekam teman-teman. Itu kerekam. Dan keluarnya kapan? Keluarnya ya itu waktu-waktu yang kita juga gak tahu gitu. Jadi ternyata manusia itu ada ingatan yang kita sendiri tuh kadang gak bisa kontrol. Benar ya? Dan itu tuh susah hilang. Dan itu biasanya ada beberapa pun yang keluar
itu sebagai sebuah refleks. Ya. Kamu ya, saya mau nanya nih. Kalau hidungnya gatel, kamu pernah nggak ngalamin hidung gatel? Ya, terus ngupil nggak? Ngupil kan? Ngupil dong, dibersihin ya, paling nggak gini-gini dulu. Kalau misalnya nggak ada orang yang ngupil gitu. Pernah nggak ngupil pakai jempol? Hah? Hogi pernah katanya. Coba jempol masukin hidung, muat nggak? Kalaupun muat, ngambilnya gampang nggak? Hah? Habis ini semua cuci tangan ya, tolong ya. Asyir nanti pulang jangan salaman ya sebelum cuci tangan. Jadi refleksnya pasti pakai telunjuk. Ya kalau nggak telunjuk kelingking lah. Ya, nggak mungkin kan kamu ngupil pakai jari tengah gitu. Ada nggak jempol gitu? Nggak ada. Atau pakai jari kaki? Nggak ada. Itu kenapa sih yang kayak gitu? Terus di sini hampir semua mungkin bisa naik sepeda. Ada yang nggak bisa naik sepeda? Maaf, bukan menyinggung sebelumnya, karena saya punya teman juga nggak bisa naik sepeda. Tapi yang bisa naik sepeda, bisa nggak kamu lupa cara naik sepeda? Kamu naik sepeda nih, terus gue lupa nih caranya gimana dong? Nggak bisa kan? Atau yang bisa nyetir motor misalnya. Bisa nggak gitu tiba-tiba kamu ini lupa gue caranya gimana? Gas mana? Ada nggak yang pernah kayak gitu? Nggak ya? Naliin tali sepatu, ada nggak yang pernah lupa caranya? Terus cari dulu, cara tali sepatu gimana ya? Gue buka YouTube dulu, ada nggak? Nggak ada ya? Kamu pernah? Astaga. Untung ada YouTube ya. Zaman saya dulu kalau lupa naliin sepatu, cari Miss. Dulu apa ya namanya? Ibu guru ya. Bu, tolong. Jadi teman-teman, ini refleks ini terbuat karena kita building habits. Benar nggak? Karena kita membangun sesuatu kebiasaan. Ya, benar ya? Jadi waktu kita building habits, baca firman, kita masukkan apa yang dari firman. Waktu kamu butuh sesuatu, yang keluar apa? Yang keluar apa? Firman. Waktu kamu refleks, kamu harus melakukan sesuatu, yang keluar apa? Firman. Waktu kamu kerasa sakit, yang pertama doa. Waktu kamu punya masalah, yang pertama kamu tanya sama Tuhan. Tuhan ini gimana? Ya. We have to build habits, good habits. Kita butuh bangun kebiasaan-kebiasaan baik. Ya. Nah, setelah itu, setelah kita sudah diisi firman, setelah kita punya good habits about tentang baca firman, tentang saat teduh dan sebagainya. Nah, terus jadi pelakunya gimana? Ya. Jadi pelakunya gimana? Karena teman-teman boleh gak buka satu ayat? Yesaya 55 ayat 8. Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Coba yuk penutup ya, terakhir sebelum kita selesai. Teman-teman buka Matius 17 ayat 24 sampai 27. Matius 17 ayat 24 sampai 27. Ini saya sering cerita ini karena menurut saya ini salah satu mujizat yang
aduh nggak masuk lah di akal saya. Nggak masuk di akal saya dan jarang dibahas di mana-mana. Padahal ini menurut saya sih sesuatu yang ajaib ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Next, jawabnya memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu Simon, dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak, dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus pada, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan buka mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Kalau misalnya ya, ada di sini misalnya ya, ada yang perlu duit nih, perlu duit, aduh harus bayar uang buat masuk kuliah misalnya. Ini gimana, uangnya belum ada, papa saya, mama saya belum punya uangnya. Terus cerita sama Ko Bom, tolong doain saya. Ini nih ya, saya harus bayar masuk kuliah, saya sudah diterima tapi uangnya gak ada, belum ada, gimana caranya? Terus Ko Bom doain gitu, tumpang tangan kan, amin. Begitu amin, Ko Bom bilang, kamu ke Sukalila bawa pancing, kamu dapat ikan pertama, buka mulutnya, nanti ada uangnya. Percaya gak? Percaya gak? Saya mau tanya sama kamu bakal percaya gak sama Ko Bom? Ayo. Melin percaya kalau Ko Bom bilang itu? Melin ke Sukalila bawa pancing. Kamu mancing, ikan pertama nih dibuka mulutnya, nanti ada kodoknya. Petrus bisa percaya teman-teman. Petrus bisa percaya. Di Alkitab dibilang gak, oh Tuhan bercanda nih, Tuhan Yesus bercanda nih. Ngomong gak Petrus kayak gitu? Enggak. Petrus lakukan itu. Dia keluar, ambil pancingnya, mancing. Dapat ikan, buka mulutnya, ada duitnya. Masuk akal gak sih? Gak. Itu ikannya siapa, uangnya siapa, nyokotnya kapan, kok gak keselak ikannya gak mati? Di danau kira-kira menurut kamu ada ikan segede apa sih paling gede? Ikan paling gede, kamu pernah lihat ikan koi paling gede seberapa sih? Segini palingnya. Itu mulutnya muat buat 4 dirham koin, itu gede loh uang koin. Kalaupun kecil itu kayaknya keselak masuk sama ikannya. Itu pasti gede ikan koinnya. Dan ikannya itu berarti bisa bawa-bawa terus di mulutnya sampai ketemu pancingnya Petrus. Gua mau dipancing sama orang ini ya, hap gitu kan. Terus dia ke atas, nih uangnya gitu. Ini mujizat, ini menurut gua ajaib banget. Tapi Petrus bisa nurut. Gimana caranya nurut Petrus? Kenapa Petrus bisa nurut banget sama Tuhan Yesus? Kenapa? Karena kenal dan pernah ngalamin. Petrus pernah ngalamin gak? Pertama kali Tuhan Yesus manggil Petrus, Petrus semalaman tidak dapat ikan. Tuhan Yesus bilang, tebar jalamu. Waktu ditebar, dapat ikan. Ngalamin. Enak gak ngalamin? Enak gak ngalamin? Mujizat dapat uang berarti kamu tidak punya uang. Mujizat sembuh dari sakit berarti
Tidak pernah enak. Tapi ketika kita ngalamin mujizat, iman kita tuh naik teman-teman. Naik, naik, dan terus naik. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Ajar kami Tuhan. Supaya kami terus imannya naik. Karena terus mendengar apa yang Tuhan katakan. Amin. Ya, teman-teman, jangan takut. Baca firman, andalkan Tuhan. Kenali, alami Tuhanmu. Karena Tuhanmu dahsyat dan ajaib. Amin. Amin. Yuk tutuplah kitabmu. Kita mau doa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar kami percaya, ajar kami kenal dengan Kau. Supaya kami mengerti Tuhan betapa ajaib dan dahsyat yang Kau. Yang percaya Tuhan, Kau tidak pernah tinggalkan kami. Yang percaya Kau yang terus kuatkan kami Tuhan hari demi hari. Sehingga kami punya iman yang benar-benar percaya 100% terhadap Engkau. Tidak ragu akan apapun. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kami sudah mengucap syukur, yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.